Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo selalu baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan semakin cinta akan Tuhan. Dan kembali lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom, di Christian Daily Channel dengan program Daily Bread, dimana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan September 2021 dengan tema bulanannya adalah The Final Crops, dengan subtema gereja yang siap menuai pada akhir zaman. Dan di setiap pembahasannya kita akan memiliki tema harian. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah panggilan untuk menyelesaikan amanat agung, di mana firman Tuhannya diambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai ke 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Well, di kesempatan kali ini tentunya pembahasan gue adalah untuk mengingatkan kepada blessed people bahwa kita dipanggil, kita dipilih untuk menyelesaikan atau menunaikan amanat agung, menuntaskan amanat agung. Dari pembacaan tadi, yang mau disampaikan adalah kita harus menyelesaikan amanat agung karena Bapa pasti akan menyertai kita, dan bukan dalam pembahasan untuk kita mengejar tanda-tanda yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Karena penekanannya juga dalam ayat ini bagi kita, dan sebagai barometer untuk orang bisa diselamatkan adalah percaya. Kita yang akan memberitakan Injil, tentunya kita harus percaya kepada Injil. Definisi dari percaya bukan hanya sesuatu yang keluar dari mulut ketika kita bilang, "Iya, aku percaya kepada Injil." Bukan hanya sekedar itu. Percaya yang dimaksudkan di sini adalah mengucapkan lewat mulut, ada dalam hati, dan keluar dalam tindakan. Itu adalah definisi percaya. Nah, jadi gue kembali menekankan kepada blessed people melalui pembacaan kita kali ini. Yang ditekankan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dipilih, sudah ditentukan untuk menyelesaikan amanat agung. Yang kita kejar bukanlah tanda-tanda yang sudah kita baca dalam kitab Markus tadi, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang sering dibilangnya bahasa roh dan lain-lain itu. Bukan itu poinnya, oke? So blessed people, di awal bulan September 2021 ini, setelah kita melewati trial by fire, kita harus mempersiapkan diri kita at least sampai akhir bulan September 2021 ini. Kita bisa menyatakan kalau kita sudah siap untuk menjadi penuai di akhir zaman. Dan juga dalam pembahasan kali ini, tentu gue mau mengupas juga satu poin atau satu hal, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berdasarkan ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa kalau kita bisa menyembuhkan orang sakit, kalau kita bisa mengusir setan-setan dalam nama Yesus, itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan semuanya adalah tanda-tanda atau fasilitas yang diberikan Bapa kepada kita ketika kita sedang dalam proses untuk menyelesaikan amanat agung.
Kita cek di ayat ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, ketika kita minum racun maut kita tidak mati, itu semua semata-mata karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kuasa. Tuhan meneguhkan firman-Nya. Bukan supaya kita kelihatan sakti, bukan supaya kita kelihatan hebat, melainkan Tuhan membela firman-Nya sendiri. Dia memberikan kita fasilitas supaya kita bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Kalau kita minum racun maut, kita nggak mati. Itu bukan supaya kita kelihatan sakti, tapi itu semua Bapa berikan, Bapa lakukan hanya untuk meneguhkan firman-Nya. Seperti yang gue kasih tahu dalam video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan gak boleh ada di antara kita yang merasa sakti karena kita bisa ngerebahin orang, karena kita bisa ngusir setan, kita tumpang tangan orang sakit bisa sembuh. Gak boleh ada yang ngerasa sakti. Itu semua semata-mata Tuhan lakukan melalui kita hanya untuk meneguhkan firman-Nya, membela firman-Nya, bukan supaya kita kelihatan sakti. Oke? Jadi biarlah melalui pembahasan kali ini, melalui ayat yang sudah kita baca tadi, buat blessed people yang belum mendapatkan tanda atau merasa kayak gue gak punya tanda untuk tumpang tangan orang sakit sembuh, usir setan-setan lari ya, atau yang seperti yang dibaca tadi gitu ya. Pesan gue, gak usah lo kejar kayak gituannya blessed people ya. Yang kita kejar, yang kita harus pastikan adalah kita tetap setia. Kita memastikan supaya iman kita bisa tetap teguh. Karena kalau kita nggak punya iman yang teguh, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita nggak bakal pernah bisa menunaikan amanat agung. Dan buat lo blessed people yang sudah memiliki tanda untuk menyembuhkan orang sakit ya, terus untuk mengusir setan-setan, pesan gue cuma satu. Harus disadari bahwa itu semua bisa terjadi bukan karena usaha kita, tapi itu murni pemberian dari Tuhan dan bertujuan bukan supaya kita yang hebat, tapi Bapa yang meneguhkan firman-Nya, ingin membela firman-Nya. Dan kembali, bukan supaya kita yang terlihat besar, tapi firman Tuhan, Bapa yang terlihat besar. Karena penginjilan, yaitu untuk kita membawa orang supaya bisa mengenal Yesus, percaya Yesus, bukan mengenal siapa kita dan percaya kepada kita. Gue ulangi sekali lagi, penginjilan bertujuan untuk kita memperkenalkan firman Tuhan supaya orang lain bisa kenal siapa Yesus dan percaya kepada Yesus, bukan supaya orang yang kita injili mengenal siapa kita dan percaya kepada kita. So blessed people, sampai di sini dulu pembahasan kita berkaitan dengan dipanggil untuk menunaikan amanat agung atau menyelesaikan amanat agung. Nah, buat blessed people yang merasa diberkati, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Terus pencet juga lonceng notifikasi biar blessed people gak ketinggalan kalau Christian Daily Channel sedang upload video-video terbaru. Gue Unedo Tesalonika Gultom, pamit undur diri. Thanks for watching and as always, keep the faith.